Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Oke, langsung aja. Hari ini Mas Bri mengajak kalian untuk buat bubur suro atau bubur asyura. Ini biasanya dibagi-bagi ke tetangga pada waktu perayaan malam suro atau malam 1 Muharram ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Yuk langsung aja. Pertama kita akan siapkan bubur ya. Di sini ada sekitar 1,5 liter air. Kita akan panaskan sampai mendidih. Baru nanti kita masukkan berasnya. Totalnya nanti ini sekitar 15-an orang gitu ya. Ditutup. Kalau udah mendidih, ini kita masukkan beras yang udah dicuci bersih. Ini berasnya sekitar 400 gram. Air didihkan dulu, beras masuk. Sebetulnya kalau misalnya kalian mau masukin bareng juga nggak masalah. Cuma ini Mas Bri didihin dulu, kemudian beras masuk sambil diaduk sesekali ya supaya nggak lengket. Kalau udah seperti ini, udah nyampur kayak gini, ini kita tambahkan santan. Ada beberapa yang pakai santan, ada juga yang skip santan, itu kembali ke selera. Ini Mas Bri kasih santan instan sekitar 150 ml. Campurkan air panas, ingat ya, campurkan air panas supaya santannya nyampur. Ini kita masak di api sedang cenderung kecil sambil diaduk sesekali bagian bawahnya supaya nggak lengket ya. Kayak gini, ini udah bubur, kalian boleh lihat ya. Kalau udah meletup-letup seperti ini udah meletup-letup kayak gini, tinggal kita matikan dan kita tutup. Next kita akan buat perkedelnya. Salah satu menu yang ada di situ kondimennya adalah perkedel. Perkedel ini 1 kg dikupas, kemudian kalian potong-potong seperti ini karena nanti kita akan goreng. Siapkan minyak, masukkan kentangnya. Ini kita akan goreng sampai matang dan kentangnya empuk. Sementara kita goreng kentang, kita akan siapkan bumbu karinya. Bumbu kari untuk kuahnya. Ini ada 7 bawang merah, bawang putih, kemudian pakai kemiri yang disangrai juga. Kita tambahkan ketumbar sama lada butiran dan juga jahe. Ini jahe sekitar setengah jempol gitu. Kalian iris-iris juga ikut di blender. Dan juga kita tambahkan jinten dan juga laos. Ini laosnya juga diiris-iris lalu kita blender juga. Tinggal tambahkan minyak atau air. Kita haluskan sampai halus seperti ini. Kembali ke kentangnya, ini sudah empuk. Pastikan ya ditusuk-tusuk pakai garpu gitu. Kalau udah empuk tinggal kita angkat, lalu langsung ditumbuk. Jadi numbuknya itu pada waktu ini dalam keadaan panas. Kalau dalam keadaan dingin tuh nanti nggak jadi malahan. Jadi pas keadaan panas itu kalian boleh tumbuk sampai halus. Oke, kita bisa lihat buburnya tadi yang udah kita tutup ya. Ini didiamkan kurang lebih sekitar 10 menit, udah seperti ini. Dan insya Allah bubur ini bisa tahan sampai seharian. Tahannya lama gitu. Bubur selesai. Next kita akan buat kuah karinya. Ini ada kelapa parut 1 biji yang ukuran sedang itu, ukurannya sekitar 400 gram. Kemudian kita tambahkan air, ini sekitar 1,5 liter. Lalu kita blender. Kalau udah blender, kita peres santannya. Jadi kita nggak pakai santan encer dan santan kental. Kita cuma peres sekali. Ini nanti hasil jadi sekitar 1,5 liter. Ya. Kemudian kita siapkan minyak, masukkan serai sama salam dan daun jeruk. Kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, bumbu karinya. Bumbu kari masuk, tinggal kita tumis bumbunya, kita masak sampai berbau harum. Oh ya, ini Mas Bri tambahkan 1 sachet kunyit bubuk. Ini kita aduk-aduk dan pastikan bumbunya harus benar-benar matang. Kalau untuk masak-masakan seperti ini, kalau bumbunya gak matang itu nanti nggak keluar aroma dari masakannya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan bumbunya matang, minyaknya udah keluar, baunya udah harum, udah nggak bau langu gitu.
Sementara kita siapkan juga di sini ada satu papan tempe ukuran setengah kilo gitu, kalian potong korek api, nanti kita pakai untuk buat kering tempenya. Kalau bumbu udah matang ya, kalau bumbu udah matang kalian masukkan dada ayam. Ini Mas Bri pakai dada ayam sekitar 500 gram. Tinggal kita ulek, lalu kita masukkan santannya tadi yang udah kita siapkan di awal. Ada 1,5 liter santan. Kalau santan udah masuk, nanti kita masak sambil diaduk sesekali. Tujuannya supaya santannya itu nanti nggak pecah. Ingat ya, diaduk-aduk sesekali aja supaya nggak pecah santannya. Kita kembali ke tempe tadi yang kita goreng. Kalau udah kuning kecoklatan, boleh kita angkat. Ini nanti kita akan masak sampai ayamnya matang. Tambahkan seasoning, ada garam, kaldu ayam, dan juga gula pasir. Diaduk sesekali. Ini kita akan goreng telur puyuh, ada 20 butir. Kalau goreng telur itu usahakan minyaknya panas ya. Kalau panas dimasukkan sebentar, nanti dia bakal berkulit, tinggal kita angkat. Kalau misalnya minyaknya nggak panas, biasanya nanti terlalu lama di penggorengan dia bakal pecah atau hancur. Untuk kacang tanahnya ini Mas Bri pakai sekitar 150 gram. Untuk goreng kacang kalian aduk-aduk kayak goreng kerupuk supaya panas minyaknya merata. Kalau udah kuning kecoklatan lalu diangkat, sebab kacang itu salah satu yang kalau kita angkat dia nggak berhenti proses panasnya, jadi jangan sampai warnanya coklat. Kalau warna coklat diangkat nanti bakal gosong lah. Kita buat kering tempenya. Ini ada salam, laos yang digeprek, kemudian bawang merah dan bawang putih yang udah diiris-iris. Tambahkan cabai yang dipotong serong sesuai selera. Kemudian kita tambahkan gula Jawa di sini. Kita nggak pakai kecap, cuma kalau misalnya kalian suka kecap, gula Jawa bisa dikurangi dikit, tambahkan kecap gitu. Kemudian kalau udah berbuah harum, masukkan air sekitar 200 ml. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru nanti kita akan masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Ya, tempe masuk. Tinggal kita aduk-aduk sampai airnya menyusut gitu. Jangan lupa seasoning, kasih garam sama sedikit kaldu bubuk atau penyedap kalau kalian suka. Yang paling penting ya, koreksi rasa itu. Ya, sambil dilihat ini ya, kuah kuningnya jangan sampai ditinggal. Jadi kalau masak di dapur tuh multitasking, apalagi kalau misalnya kita harus menyiapkan beberapa macam masakan ya. Kita akan siapkan bumbu untuk sambal gorengnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai, dan juga cabai merah dan cabai rawit. Ini cabai merah sekitar 75 gram, cabai rawitnya 25 gram. Tambahkan air. Untuk blenderannya ini memang tidak Mas Bri buat halus, jadi agak sedikit kasar gitu. Kemudian kita masukkan di wajan penggorengan. Ini kita belum tambahkan air, kita buat menyusut dulu karena kita tadi blender pakai air ya. Ini kita buat susut dulu, tambahkan salam, laos. Kalau misalnya air udah menyusut baru kita masukkan minyak. Minyak masuk secukupnya aja. Kemudian tambahkan gula Jawa. Ini kita masak sampai bumbunya matang. Pastikan bumbunya sudah matang. Kalau sudah matang baru nanti kita akan tambahkan air. Ini air kita tambahkan sekitar 200 ml. Untuk sambal gorengnya nanti kita pakai sambal goreng tahu, sama kita tambahkan telur puyuh tadi yang udah kita goreng di awal tadi. Ini tahunya masuk sekitar 200 gram. Kemudian kita tambahkan telur puyuh.
Seperti ini, tinggal diaduk-aduk. Kita masak sampai airnya menyusut. Oh ya, ini kita tambahkan air seduhan asam jawa sekitar 1 sendok makan. Tambahkan seasoning, ada garam dan juga kaldu bubuk. Lalu tinggal diaduk-aduk. Kita masak sampai bumbu sambal gorengnya menyusut. Dan jangan lupa ya, paling penting kalian cek rasa. Ya, sambal goreng selesai, kering tempe selesai, bubur selesai. Next kita akan buat perkedel kentangnya. Ini 1 butir telur dikocok lepas, kalian masukkan di kentang yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan daun seledri, garam dan juga kaldu bubuk. Tinggal kalian ulek. Pertama biasanya itu memang agak sedikit lengket, cuman nanti kalau misalnya lama kita campur gitu, dia udah nggak bakal lengket. Kita gorengnya itu pakai telur ya. Gorengnya pakai telur kocok lepas, baru kalian masukkan perkedelnya, tinggal digoreng. Ini kita goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklatan nanti boleh kita balik. Ini kita balik sekali aja seperti ini. Ya, kalau udah kuning kecoklatan tinggal kita angkat. Selesai semuanya. Sama nanti kita kasih telur dadar rawis. Kalau untuk telur dadar rawis itu kalian insya Allah bisa ya buatnya ya. Seperti ini, tinggal kita kasih alas kertas minyak sama daun, kemudian kalian kasih buburnya di tengah. 1 atau 2 centong itu kembali ke selera. Kemudian diisi itu pertama kering tempenya, kemudian kasih telur suwirnya kayak gini. Telur suwir masuk, kemudian kita tambahkan sambal goreng tahu sama telur puyuhnya. Kemudian ayam suwir dan juga kacang goreng. Terakhir perkedel kentangnya. Kayak gini. Boleh tambahkan hiasan seledri sama ini, sama irisan itu ya, nanti irisan cabai. Lalu tinggal kita siram kuahnya di atas buburnya. Ini bener-bener gurih nikmat pokoknya. Ya, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Siapa tahu kalian next time bakal buat juga bubur suro untuk dibagi-bagi ke tetangga atau ke saudara. Semoga ini bisa jadi referensi juga. Dan buat kalian baru aja gabung ke sini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kasih like-nya, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata, Mas Bro ucapin baik terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.